kita adalah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Jadi kita adalah orang yang sangat biasa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan terbaik ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya ini sebagai kemurahan Tuhan ya. Puji Tuhan. Tadi sudah menaikkan doa pujian kepada Tuhan dan juga tadi OP sudah menaikkan pujian. Kita dukung dalam doa supaya OP ini supaya bisa bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Amin. Bisa berberkat bagi banyak orang, umat Tuhan dengan dipermuliakan ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan nanti kita tentunya untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan supaya firman Tuhan saat ini bisa memberkati di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah tema renungan firman Tuhan, yaitu mengenai bergantung kepada Tuhan. Ya, bergantung kepada Tuhan. Apa sih maksudnya bergantung kepada Tuhan? Bahasa Jawanya bergantung apa? Bersandar. Bahasa Jawanya gandel Gusti. Ya, seringkali kita menaikkan pujian ini gandel Gusti ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah dikeluarkan seragam kaos itu dari Mas Anto, yaitu ditulis gandel Gusti ya. Nah, ini tentunya bukan hanya sekedar slogan ya atau moto, tetapi ini benar-benar bisa kita praktekkan seberapa besarnya ketergantungan kita ini kepada Tuhan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, kita akan belajar kali ini kenapa sih kok kita harus bergantung kepada Tuhan ya. Sekarang kita akan buka kitab kita di dalam kitab yang sangat mudah untuk dibuka, yaitu kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu Bapak Saudara? Ya, ini ayat yang mudah untuk dibuka di bagian pertama dari kitab Kejadian ini. Dan ini kayaknya jarang sekali saya sampaikan ini Bapak Saudara. Oleh karena itu saya bergerak untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita akan belajar bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Sudah siap? Kita baca bergantian dengan saya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan gunungan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang sudah kita baca ini menunjukkan karya Tuhan. Dan ini semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa supaya kita bisa tinggal di dalamnya dan kita bisa menikmati segala fasilitas yang ada. Kita tahu bahwa kita saat ini masih berada di planet yang namanya apa? Bumi.
Mungkin kita walaupun sudah sering membaca ayat ini Bapak Saudara, tetapi kita mungkin jarang sekali merenungkan bagaimana bumi itu dibentuk oleh Tuhan, dan bagaimana bumi ini Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan berada di posisinya. Ya. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Saudara? Tuhan menciptakan bumi di posisi yang sangat tepat. Kenapa saya sampaikan sangat tepat sebagai Tuhan? Coba renungkan bumi ini Bapak. Seandainya tempatnya itu adalah terlalu dekat dengan matahari, kira-kira gimana? Terbakar, gosong, ya, gosong. Mau nggak terlalu dekat aja, hari-hari ini sudah sudah sangat panas sudah kadang Tuhan ya, sehingga banyak yang memposting sudah ya, dingin kedinginan ya, diposting derajatnya 19 derajat Celcius, bahkan saya sendiri kadang memposting gitu. Nah kalau panas juga diposting derajatnya 30 derajat Celcius pas siang hari gitu ya. Kalau di sini rata-rata kayaknya 34 ya. 37 berapa? Hah? 35, 36 ya. Dan ini menurut BMKG prediksi ini masih terus berkelanjutan sampai akhir bulan ini, bisa saja nanti sampai ke 40 derajat. Saudara bisa bayangkan panasnya seperti apa saudara Tuhan ya. Itu padahal bumi gak berbeda, maksudnya jarak antara bumi dengan matahari ini gak beda, gak mendekati bumi. Kalau mendekati bumi tadi sudah disampaikan, saudara mungkin sudah merenungkan, bayangkan pasti akan terbakar, hangus semuanya. Kalau hangus kita mana? Gak tahu nasibnya seperti apa sih. Ini kalau mendekat atau lebih dekat dengan matahari. Begitu pula kalau bumi ini menjauh, lebih jauh dari posisi yang saat ini berada, ini akan menjadi beku, akan jadi es semuanya sudah karena kedinginan. Makanya Tuhan menempatkan satu posisi yang tepat sekali. Dari sini saja Bapak Saudara, kita sudah bisa menemukan betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Ya. Dan bumi itu adalah ditopang oleh Tuhan. Tuhan menciptakan bumi itu melalui perkataan Tuhan, melalui firman Tuhan. Dan ketika kita tidak mau bersandar kepada Tuhan, kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita akan jatuh, kita akan hancur. Oleh karena itu coba kita renungkan peristiwa bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya ini Bapak Ibu. Ya, dimulai dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya ayat pertama itu Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Ya. Saya membaca di di pelajaran umum saya, bumi itu sudah diciptakan miliaran tahun. Yaitu menurut peneliti seperti itu saya. Tapi kita tidak tahu secara persis ya, kapan bumi itu diciptakan ya. Ketika ini ditulis pada mulanya Bapak Saudara, ini awal waktu-waktunya manusia, di mana ketika sesuatu itu dimulai menurut waktunya manusia, karena Tuhan sebelumnya tentu sudah banyak hal yang dilakukan namanya Tuhan. Dia dari kekekalan sampai kepada kekekalan terbatas waktunya Tuhan. Nah, yang dimaksud pada mulanya ini adalah waktunya manusia. Pada waktu di situ Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu ketika bumi sudah diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, ini kita bisa menemukan belum berbentuk dan kosong. Ini berarti bumi itu belum seperti yang sebagaimana yang kita tempati saat ini, yang sudah tertata rapi sedemikian rupa. Ada pulau-pulau, ada air, ada pegunungan, ada tanaman dan sebagainya. Bapak saya sangat menarik Bapak sedangkan Tuhan ya. Bahkan sekarang banyak sekali tempat-tempat yang dijadikan tempat pariwisata, tempat rekreasi, tempat untuk merefreshing sedangkan Tuhan ya.
banyak sekali. Tetapi pada waktu itu Bapak Saudara, bumi belum berbentuk. Ini artinya bahwa pada waktu itu masih situasinya kacau banget. Dijelaskan di situ gelap gulita menutupi samudera raya, jadi semuanya itu air, ya, air, gelap gulita, terjadi kekacauan. Kita bisa bayangkan, belum ada terang. Seandainya manusia pada waktu itu sudah berada di situ, kira-kira bingung kan udah gitu? Belum ada daratan sudah, air semua. Samudera raya ini kalau dalam bahasa Jawanya sudah di Alkitab bahasa Jawa, saudara mungkin ada yang bawa atau yang di Alkitab Android saudara kasih Tuhan ya. Saya bacakan ayat yang kedua ini bahasa Jawa. Bumi Kanaan ini isi orang karu-karuan, terus sepi banget berarti gak ada orang sama sekali, gak ada binatang, gak ada tanaman dan sebagainya. Salmai bumi katutupan salmai bumi katutupan batu. Mongko kahanan ini peteng dedet. Nah ini saudara, dinerohi Allah maka dia apa pingsan gurih. Saudara karena Tuhan kita bisa merenungkan sini. Kondisi bumi pada waktu itu sangat gelap gulita, sangat terjadi kekacauan. Namun pada waktu itu dijelaskan bahwa roh Allah, rohnya Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan air. Di mana bahwa roh Allah ini sedang bekerja. Dia memberikan energi supaya bisa mengendalikan apa yang ada di bumi tersebut sudah ada Tuhan. Ya, ini karya Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Maka selanjutnya Tuhan berfirman di situ, jadilah terang, dan terang itu benar-benar jadi. Ya, benar-benar jadi. Nah kemudian terang itu dipisahkan dari yang namanya gelap. Lalu terang itu dinamai apa? Siang. Ya, sebagaimana yang kita nikmati ketika siang hari, ya, dan kemudian gelap itu dinamakan malam, seperti malam hari ini kalau saya. Itulah dimana di hari pertama bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi seperti itu, ya, kondisinya yang tadinya belum berbentuk, kosong, gelap gulita, terjadi kekacauan. Bapak Saudara, tidak nyaman untuk ditempati. Tetapi Tuhan di situ berkarya, Tuhan berfirman untuk bisa menjadikan terang dan terang itu jadi. Itu luar biasa. Nah selanjutnya tidak sampai di situ. Kemudian Tuhan berfirman lagi bahwa jadilah cakrawala di ayat ke-6 itu untuk memisahkan air dari air. Maksudnya gimana? Dipisahkan air dari air. Ya, airnya itu dipisahkan sudah dalam Tuhan ya. Jadi air yang ada di bumi tersebut, kemudian sebagian itu dipisahkan, dibawa naik ke atas. Ya. Makanya apa namanya? Kenapa bisa turun hujan? Itu memang air yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Jadi air itu naik ke atas, ya, ditampung di sana, lalu diserahkan Tuhan ya. Kemudian nanti waktunya untuk dijatuhkan, ya makanya harus dijatuhkan ya. Itu yang namanya disebut hujan. Ya, karena itu semuanya juga untuk keperluan manusia. Maka Allah menjadikan cakrawala dan yang misalkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ya, lalu Allah menamai cakrawala itulah langit. Makanya tadi saya katakan bahwa air itu dibawa naik ke atas, ya, benar dari langit. Bapak Saudara Tuhan ya, itulah di hari yang kedua Tuhan menciptakan, yaitu cakrawala. Ya. Luar biasa Saudara Tuhan ya. Kemudian berfirman lagi Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatannya kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana Tuhan berkarya, ya, bahwa apa namanya air itu dipisahkan.
dikumpulkan Bapak Ibu Saudara Tuhan, dan kemudian baru kelihatan daratannya. Ya, makanya itu air tadi ya itu yang disebut dengan yang namanya laut. Kemudian daratan itu yang sekarang bisa kita tempati, pulau-pulau yang ada Bapak Ibu Saudara Tuhan yang untuk bisa ditempati oleh manusia. Ya, ini karya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita bisa perhatikan bagaimana kepedulian Tuhan itu luar biasa. Seandainya Bapak Saudara, bumi itu adalah semuanya itu adalah air, kira-kira kita bisa tinggal di mana? Jawab. Karena kita bukan seperti ikan. Ya, kalau ikan ya nggak masalah. Ya, berada di dalam air. Ya, ini coba kita renungkan. Tuhan menciptakan daratan. Tuhan juga menciptakan lautan. Saudara, itu semuanya dipersiapkan oleh Tuhan untuk manusia. Di dalam air banyak sekali kekayaan ikan dan lain sebagainya. Bapak Saudara, kemudian di daratan itu juga kalau saudara mau baca ayat-ayat berikutnya, Bapak Saudara, di situ mulai ayat yang 11, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan terus berkarya. Tuhan menumbuhkan tanaman. Amin, saudaraku. Ya, tanaman. Mulai ayat 11 itu. Ayat 11 saya bacakan coba. Berfirman Allah, dalam tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dari pagi telah hari yang ketiga. Dari ketiga ini Bapak Saudara, di mana bahwa Tuhan menciptakan atau menumbuhkan tanaman. Ini manusia belum ada. Belum diciptakan. Ya, tumbuhan sudah ada. Ya. Dan ini terus berkelanjutan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita masih bisa menikmati hasil dari apa yang menjadi karya Tuhan melalui tanaman. Amin. Amin, saudara. Coba direnungkan. Ya, direnungkan. Seandainya ya tanaman itu nggak bisa tumbuh, atau bisa tumbuh tetapi tidak bisa berbuah, misalnya padi gitu. Sekarang sudah banyak juga yang sambat sudah misalnya tanaman padi itu kadang-kadang sulit seperti ini. Kalau dihitung-hitung apa namanya dengan harganya dan lain sebagainya, kayaknya nggak nyocok. Dia tahu kan? Seperti itu ya. Tapi itulah memang yang harus dikerjakan. Ya. Seandainya petani itu tidak ada, bangsa Indonesia ini bingung mau makan apa. Ya, bingung. Ya. Tuhan bisa menumbuhkan. Jadi kita jangan berpikir bahwa itu, wah ini usaha saya, ini kerja saya bisa nandur ini dan sebagainya. Tidak. Tanpa Tuhan tidak bisa. Amin, saudaraku. Tanpa Tuhan tidak bisa. Ya. Ini harus kita lakukan. Ya. Ini harus kita lakukan, Bapak. Dimana bahwa Tuhan mempersiapkan ini semuanya untuk kita. Dan terus Bapak Saudara, di situ Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang, ya, bulan, bintang dan lain sebagainya, Bapak Saudara, ya. Dan juga termasuk apa namanya? Di situ ada matahari dan bulan, tetapi di situ tidak dituliskan secara detail ya mengenai matahari dan bulan. Ya, kenapa saudara? Ini coba saya bacakan di ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua penerang yang besar, yang maksudnya adalah bulan dan bintang, bulan dan matahari. Yang ini yang lebih besar untuk menguasai siang, berarti nama matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, itu berarti bulan, dan juga menjadikan bintang.
Kenapa ini nggak disebutkan bulan dan bintang dengan jelas, dengan terang, supaya manusia itu tidak mengandalkan dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan, supaya tidak menyembah dengan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Karena ada yang mau menyembah matahari, menyembah bulan, seperti itu. Supaya manusia itu hanya menyembah kepada Tuhan. Kita boleh mengagumi ya apa yang dari karya Tuhan, apa yang dari ciptaannya Tuhan. Tetapi itu bukan dari sesuatu andalan kita yang kita sembah, kita sanjung. Tapi yang harus tetap kita sanjung adalah pribadi Tuhan sendiri. Amin, saudara. Ini juga Bapak saudara, tidak ada Tuhan, ya. Nah, kemudian juga di hari berikutnya Tuhan menciptakan makhluk-makhluk hidup, ya, binatang-binatang, ya, dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalam air, saudara Tuhan, ya, ikan dan sebagainya, itu diciptakan oleh Tuhan semuanya. Singkat cerita, Bapak saudara, di mana bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dari hal yang terkecil sampai terbesar, dari kebutuhan mendasar, makanan, minuman dan sebagainya, sampai keperluan-keperluan yang lain. Itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa, baru Tuhan menciptakan manusia. Amin, saudaraku. Sebab kalau dibalik, Tuhan menciptakan manusia dulu, kemudian belum ada apa-apa. Ya, kacau nama, bingung nama, bingung. Ya, semuanya sudah diciptakan oleh Tuhan, baru Tuhan menciptakan manusia. Di ayat yang ke-26 dan 7, berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang ada di bumi. Maka ciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, berpanah cuculah dan bertambahnya, anulah bumi dan taklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatangnya marahnya. Saudara, ini luar biasa. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu ini, dari hal terkecil sampai terbesar. Baru Tuhan menciptakan saya dan saudara, supaya ketika kita hidup ini kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan itu semua. Makanya ini alasannya kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan, karena segala sesuatu itu adalah Tuhan yang buat. Amin, saudara. Segala sesuatu Tuhan yang buat. Ketika Tuhan menarik, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bumi yang kita tempati saat ini, kita masih bersyukur. Bapak bisa mengatakan, hari ini di daerah tempat-tempat yang lain, kondisi cuacanya tentu lebih buruk daripada tempat kita. Kita masih bersyukur, ya, masih bersyukur. Di mana-mana banyak sekali yang terjadi kekeringan. Di sini kita masih bisa memakai air dengan leluasa, sudah karena Tuhan. Kita masih bersyukur, dan kita tetap harus bersyukur pada Dia. Amin, saudara. Oleh karena itu mari kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita andalkan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, sebab suatu saat nanti bumi akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, kalau menurut pengetahuan umum, bumi ini masih lama, masih miliaran tahun lagi katanya. Nah, ini memang benar ini. Makanya banyak orang yang terus kerja keras karena berpikir masih selama-lamanya di bumi. Kerja itu gak masalah, dan itu memang harus
kita harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi ingat bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hebat kita, bukan dengan kecakapan kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi harus betul-betul Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Harus Tuhan tetap yang terutama di dalam hidup kita. Ya, suatu saat nanti bumi pasti akan dihancurkan. Ya, karena ada firman Tuhan juga mengatakan langit bumi akan berlalu, tetapi yang tidak berlalu firman. Makanya kita tidak boleh menganggap enteng akan firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kadang-kadang hari ini menurut saya, kita sudah malas dengar firman Tuhan, sudah malas baca Alkitab, sudah malas berdoa, sudah malas bersekutu, sudah malas datang kepada Tuhan. Ini tanda-tanda kemunduran kita dari Tuhan. Ini tanda-tanda bahwa kita ketergantungannya sudah mulai merosot, ketergantungan kita kepada Tuhan sudah mulai rendah. Mari kita renungkan kembali. Di mana posisi kita hari ini? Di mana posisi kita saat ini? Hati kita di mana? Bapak Saudara, benarkah kita bergantung pada itu? Bergantung itu artinya kita melekat. Ada keterkaitan, Bapak Saudara. Ada keterkaitan. Sebagaimana halnya saya pegang mic ini, saudara. Ini melekat. Kali ini saya lepas, jatuh. Bapak Saudara, jatuh. Dan kondisi kita itu seperti ini. Kita ini masih ditopang oleh Tuhan, oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Sebagaimana halnya saya memegang ketika Tuhan sudah tidak berfirman, ketika Tuhan sudah tidak menopang kita hancur. Makanya jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan. Jangan sampai menganggap enteng dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu yang menopang kita. Yang menopang kita. Makanya saya ingatkan, masih yang bisa baca Alkitab, tolong bisa baca. Terus, ya, yang tidak bisa baca, masih bisa mendengar. Amin. Ya. Kalau tidak bisa baca, tidak bisa dengar, masih bisa bersekutu dengan Tuhan, masih bisa nyanyi dengan Tuhan. Amin. Loh, amin. Makanya mari kita belajar, kita nyanyi Tuhan dengan sungguh-sungguh, nyanyi bersama dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan ketika pemimpin pujian, mari kita bangkit berdiri, mari kita bersorak-sorai, mari kita bertepuk tangan, mari kita berkata. Jangan. Bapak saudara, kalau saudara ibadah di kota saudara mungkin kecapean, karena pengujian itu jarang sekali yang dulu awal sampai akhir banyak sekali begini. Ya. Tetapi kalau kita mau bikin kegairahan, kita menyadari bahwa kita ini memang bersama-sama dengan Tuhan, nggak capek saudara. Ya. Menyanyi, terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ini memang yang kita lakukan. Karena apa? Kerjaan kita nanti di surga itu ya cuma itu. Amin. Cuma nyanyi, nyembah. Kalau di dunia kita nggak berlatih, nanti pakai sana, isin kaku, saudara Tuhan. Makanya mari selagi ada kesempatan kita terus bergairah di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Bergairah dalam Tuhan. Kadang-kadang belum saya silakan waktu sudah banyak yang dulu. Mari saudara dalam Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan. Hari-hari ini ke depan, saudara, kondisi dunia ini akan semakin sulit. Semakin sulit, bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Itu sebenarnya kita perlu hikmat yang datang dari Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, ya kita semakin bingung.
kita akan dibawa oleh arus dunia ini. Kita akan semakin kacau. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita diberi hikmat oleh Tuhan, kita akan tahu apa yang kita lakukan, kita kerjakan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba kita akan baca sekarang di dalam 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus 2. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima, kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, kita baca dengan suara yang keras dan bersama. 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Amin, saudaraku. Renungkan di ayat yang kelima, ya, supaya kita tidak bergantung pada hikmat manusia. Kita boleh pintar, kita boleh cerdas, ya, tetapi jangan kita andalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, kemampuan kita. Bapak saya, semuanya akan dihancurkan, tetapi kita harus bergantung pada kekuatan. Amin, saudara. Bergantung pada kekuatan, sebagaimana hal yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, supaya kita tidak mengalami kegagalan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Walaupun kita harus menghadapi banyak tantangan, kesulitan yang ada, kita tetap menjadi orang-orang yang menang dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak boleh mudah terkalahkan oleh situasi kondisi dunia yang semakin kacau. Ya, oleh karena itu mari Bapak Saudara dalam Tuhan, kita harus andalkan Tuhan, kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bergantung sepenuhnya artinya kita benar-benar melakukan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah sedikit pun di dalam diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu mari kita terus belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah memang sebagai sumber kekuatan kita. Amin, saudara. Tuhan yang menopang di dalam Tuhan kita, sebab tanpa Tuhan menopang kita akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, melakukan dengan iman, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, sehingga hidup kita tetap aman di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini yang menjadi Tuhan kita saat ini dalam berkat